Kejaksaan Negeri Bau-Bau di tahun 2024 dia berhasil menyelesaikan perkara pidana umum dengan menggunakan konsep restoratif justice. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, Kapten pagi ini kami sampaikan pokok-pokok berita. Pastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau latih puluhan karyawan dapur umum di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG Murhum. Kejaksaan Negeri Bau-Bau berhasil menyelesaikan 8 perkara pidana umum dengan konsep restoratif justice selama tahun 2024. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Rabu 5 Februari 2025. Kita ke berita yang pertama, pastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau latih puluhan karyawan dapur umum di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG Murhum. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Karena kita harapkan anak-anak memang benar-benar mengkonsumsi pangan yang aman dan layak dan sehat tentunya. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau bersama Lokapom menggelar pelatihan penjama makan serta higien sanitasi pangan kepada karyawan dapur makan bergizi gratis. MBG Kota Bau-Bau bertempat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Murhum 1, Gedung Arasalana pada Selasa pagi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslia mengatakan pangan yang disediakan untuk program MBG sudah terstandar oleh Badan Gizi Nasional. Namun terkait dengan proses pengolahan, penyajian sampai dikonsumsi oleh penerima manfaat harus dipastikan oleh Dinas Kesehatan. Olehnya itu pelatihan ini untuk memastikan bahwa pangan yang akan dikonsumsi oleh target sasaran penerima MBG benar-benar aman dan layak konsumsi. Pelatihan ini untuk dapur BGN Murhum 1 ini sebanyak 47 orang yang sebelumnya diawali dengan pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi dia sudah layak atau sudah dikeluarkan surat keterangan berbadan sehat, maka itulah dilanjutkan dengan pelatihan. Jadi sebelum pelatihan tentunya nanti begitu pula nanti dapur-dapur MBG lainnya, semua karyawannya atau pengelola atau penjamanya ini harus screening kesehatan dulu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Lebih lanjut, Yuslia mengatakan sebelumnya Dinkes Bau-Bau sudah mengambil sampel air dari mitra-mitra MBG untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, lanjut Yuslia, pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan inspeksi terhadap kesehatan lingkungan di dapur Badan Gizi Nasional, termasuk pemeriksaan pangan serta mitra-mitra penyedia, misalnya penyedia tahu dan tempe. Karena sekali lagi kita memastikan semua bahannya itu memang dari bahannya, pengolahannya sampai penyajiannya itu benar-benar aman untuk dikonsumsi. Ini bukan hanya berhenti saja selesai di pelatihan, sudah tidak. Tetap kita lakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terus-menerus. Karena kita harapkan anak-anak memang benar-benar mengkonsumsi pangan yang aman dan layak dan sehat tentunya. Yuslia menambahkan seluruh peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan bahwa seluruh karyawan di dapur umum MBG Kota Bau-Bau telah terlatih oleh Dinkes setempat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kejaksaan Negeri Bau-Bau berhasil menyelesaikan 8 perkara pidana umum dengan konsep restoratif justice selama tahun 2024. Mengenai hal itu, Apriansyah melaporkan. Kejaksaan Negeri Bau-Bau di tahun 2024 dia berhasil menyelesaikan perkara pidana umum dengan menggunakan konsep restoratif justice. Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau mencatat berbagai capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2024. Salah satu pencapaian menonjol adalah keberhasilan penyelesaian 8 perkara pidana umum melalui konsep restoratif justice. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau Abdul Qadir Sangaji mengatakan kasus-kasus seperti pencurian dan penganiayaan berhasil diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan yang mengedepankan pemulihan korban dan pelaku.
Kejaksaan Negeri Bau-Bau di tahun 2024 dia berhasil menyelesaikan perkara pidana umum dengan menggunakan konsep restoratif justice. Untuk 2024 itu ada 8 perkara dengan kategori-kategori tidak pidana mulai pencurian, kemudian penganiayaan. Nah, itu perkara-perkara itu yang diselesaikan dan berhasil menggunakan konsep RG di tahun 2024. Namun di balik capaian tersebut, Kejari Bau-Bau menyoroti satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu tingginya kasus kekerasan pada anak. Sang Haji mengungkapkan dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya seperti pencurian dan penganiayaan, kasus-kasus kekerasan pada anak mendominasi sepanjang tahun 2024. Ada kekerasan terhadap anak. Nah, inilah perkara ini yang di 2024 yang paling mendominasi terkait dengan tindak pidana umum. Dibanding dengan perkara-perkara yang lain kayak pencurian, penganiayaan, jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit dibanding dengan perkara terkait dengan perlindungan anak. Menyikapi tingginya angka kasus kekerasan pada anak, Kejari Bau-Bau mengambil langkah proaktif. Seksi Intelijen kata Sang Haji secara aktif turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan hukum. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir angka kriminalitas pada anak agar tidak begitu besar di tahun 2025 ini. Selain penyuluhan hukum, capaian Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau pada tahun 2024 yakni melaksanakan berbagai kegiatan seperti penerangan hukum, program jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, serta pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan atau PAKEM. Sang Haji mengatakan pihaknya juga melakukan inventarisasi terhadap organisasi masyarakat dan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk dan berdomisili di Bau-Bau. Ditambah lagi dengan Kejaksaan Negeri Bau-Bau sudah mulai siap untuk melakukan pencanangan terkait dengan menuju WBK WBBM. Akan dilakukan penandatanganan fakta integritas untuk Kejaksaan Negeri Bau-Bau menuju wilayah bebas korupsi. Sementara itu, kata Sang Haji, di bidang pidana khusus, Kejari Bau-Bau berhasil menetapkan 2 tersangka di Dinas Pertanian Kota Bau-Bau pada tahun 2024. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penandatanganan perjanjian kinerja PK tahun 2025. Hal ini menandai komitmen kuat untuk mencapai target kinerja yang terukur di seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Bau-Bau. Penandatanganan yang berlangsung di aula rapat lantai 2 kantor wali kota Bau-Bau, Palagi Mata, Selasa 4 Februari 2025 dan dihadiri seluruh kepala OPD. Ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur dan memastikan terlaksananya program pembangunan secara efektif dan efisien di tahun mendatang. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengajak jajarannya untuk bersama-sama membangun sistem kerja dengan ukuran yang lebih baik. Ketika sudah terbangun, diyakini proyek ke depan sudah lebih mudah karena tinggal mengikuti apa yang baik. Sementara itu dalam ekspos sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, lingkup pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2025, OPD yang meraih peringkat 5 terbaik adalah Dinas Kominfo, Bapeda, Bapenda, Dinas Penanaman Modal, dan PTSP serta Inspektorat Daerah. Berita terakhir, Posko Berbagi Bau-Bau komitmen dampingi puluhan pasien kurang mampu dari berbagai daerah di Kepulauan Buton. Hingga kini, yayasan yang berumur 1 dekade ini masih setia mengumpulkan donasi lewat keikhlasan para dermawan untuk membantu para pasien. Selengkapnya, Waden Nurliani melaporkan. Keberadaan Posko Berbagi Bau-Bau sangat besar manfaatnya bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Berumur 1 dasawarsa, yayasan yang telah berdiri sejak 2015 ini telah mendampingi hampir 100 pasien kurang mampu dengan penyakit kronis dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Sebagian besar pasien yang dibantu oleh Posko Berbagi Bau-Bau berasal dari Kepulauan Buton. Pada awal tahun ini, Posko Berbagi Bau-Bau mendampingi lebih dari 20 pasien. Jumlah pasien didominasi oleh warga dari Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau.
Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani kepada RRI menyebutkan, di rumah singgah di Kota Makassar masih ada sekitar 10 pasien yang sedang menjalani proses pengobatan. Sementara itu di rumah singgah yang berada di Kota Kendari masih ada belasan pasien yang membutuhkan pendampingan medis. Ia menyebutkan tantangan terbesar yang dihadapi pihaknya dalam mendampingi pasien adalah biaya akomodasi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Biaya perjalanan dan kebutuhan hidup para pasien cukup besar, terutama bagi mereka yang harus menjalani perawatan di Kota Makassar. Di Makassar masih 10, salah 7 diantaranya dari Buton dan Bau-Bau, 3 antaranya Kendari, Konawe, Moramo. Lalu di Kendari ini Ada sekitar banyak. 10 ya. Kadang bisa lebih, kadang saya kontrol kayak model tadi pasien-pasien yang begitu yang bisa dibantu. Yang paling urgent yang dibutuhkan di Posko Berbagi Seperti biasa tetap dana ya? Karena biaya akomodasi yang sangat besar. Kalau untuk sembako alhamdulillah bisa, untuk rumah tinggal bisa, yang akomodasi yang besar. Melani menambahkan saat ini masih ada 2 pasien anak di Kota Bau-Bau yang menunggu persetujuan orang tua untuk menjalani pengobatan keluar daerah. Kedua pasien tersebut masing-masing menderita hernia dan tanpa anus, sehingga mereka harus segera mendapatkan penanganan lanjutan agar kondisi kesehatannya tidak semakin memburuk. Untuk terus membantu para pasien, Posko Berbagi Bau-Bau memanfaatkan media sosial sebagai sarana penggalangan dana. Upaya ini dilakukan guna meringankan beban keuangan dan pengobatan pasien yang berada dalam pendampingan yayasan tersebut. Masyarakat pun dapat berperan serta dalam membantu meringankan beban keluarga pasien dengan berdonasi atau memberikan dukungan dalam bentuk lain. Kepedulian dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pasien yang kurang mampu tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak dan tepat waktu. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau latih puluhan karyawan dapur umum di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG Murhum. Kejaksaan Negeri Bau-Bau berhasil menyelesaikan 8 perkara pidana umum dengan konsep restoratif justice selama tahun 2024. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Karlina, selamat pagi atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapa,